Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Selawar 04. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Selawar 04. Yang kami hormati rekan-rekan Kakak Geor Busla 4 yang berada di wilayah Selawar dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Selawar 04. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan yang pada pagi hari ini tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah kita bersama dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang melalui tuntunan ajaran agama Islam dan kitab suci Al-Quran, sehingga kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi rekan-rekan yang beragama lain. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan dan izinkanlah kami yang akan menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL terkait dengan pengembangan keprofesian guru PJOK, yang mana saya Ervin Sugiono alhamdulillah terjaring dalam kegiatan PKG PJOK yang berada di wilayah BPDB Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan apa yang akan saya sampaikan ini yaitu terkait dengan gerakan Jubiran Sehat, Jumat Bersih Rapi dan Sarapan Sehat yang ada di SD Negeri Selawar 04 Kecamatan Pasirian. Yang tentunya kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari stakeholder yang ada yang berada di SD Negeri Selawar 04, dari kepala sekolah, dewan guru, wali murid, bahkan dari rekan-rekan guru olahraga yang berada di Busla 4 yang saat ini kami hadirkan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan latar belakang Jubiran Sehat ini, yaitu manusia memiliki potensi yang wajib dieksplorasi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi tersebut tentunya juga harus didukung dengan lingkungan bersih, rapi, dan fisik yang prima. Kebiasaan buang sampah sembarangan dan sarapan yang tidak teratur juga merupakan perilaku yang tidak disiplin. Bunda yang tidak sarapan di SDN Selawar 04 Kecamatan Pasirian masih menjadi hal yang biasa, karena perilaku orang tua yang lebih menyukai cara praktis untuk memberikan sarapan kepada putra-putrinya dengan memberikan uang saku. Tujuan pemerintah menerapkan pendidikan karakter, yaitu untuk menghasilkan manusia-manusia dengan prestasi yang gemilang sekaligus menjadi manusia yang berkarakter. Salah satu caranya adalah disiplin, prestasi yang gemilang, maksud kami disiplin, dan tentunya dunia pendidikan dinilai hanya mampu melahirkan lulusan-lulusan manusia dengan tingkat intelektualitas yang memadai namun lemah dalam karakter. Seseorang yang sehat tentunya memiliki aktivitas gerak dan berpikir yang cukup tinggi, khususnya bagi anak sekolah yang akan membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan, konsentrasi, dan intelektualnya. Pentingnya menjaga kebersihan dan sarapan pagi untuk menunjang kegiatan belajar siswa harus diterapkan pada siswa, karena kebersihan dan sarapan pagi merupakan penunjang serta sumber energi manusia ketika akan memulai aktivitas pada pagi hingga siang hari saat pembelajaran berlangsung. Bapak Ibu, kenapa saya harus dalam latar belakang ini menyampaikan seperti ini? Karena kebanyakan dari murid-murid kami, orang tua jarang memberikan bekal kepada putra-putrinya, bahwasanya dengan membawa bekal itu kesehatan yang mana makanan yang lebih bergizi akan lebih terjamin. Oleh karena itu, inilah kami mencetus sebuah program yang ingin menjadikan sekolah SDN Selawar 04 ini menjadi sekolah yang sehat, sekolah yang bersih, rapi, sehingga
mencetak sebuah generasi penerus bangsa yang penuh dengan prestasi. Dan tentunya dari latar belakang itu, pada program ini menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid. Memberdayakan murid saat program di sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dihubungkan dengan karakteristik dan aset di sekolah. Program Jubilan Sehat ini kemungkinan besar dapat terlaksana dengan aset fisik sekolah yang dimiliki diantaranya halaman sekolah, peralatan lainnya yang mendukung program ini, aset manusia, murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai pelaksana program kegiatan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator, orang tua ataupun wali murid sebagai pendukung. Tujuan gerakan Jubilan Sehat adalah lingkungan bersih, rapi, dan sarapan pagi merupakan sumber energi manusia ketika akan memulai aktivitas pada pagi hingga siang hari saat pembelajaran berlangsung. Tingkat konsentrasi belajar siswa diharapkan tidak akan terganggu karena kurangnya konsentrasi belajar akibat lingkungan yang kotor dan tidak sarapan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan dalam undang-undang ini bukan sekedar jargon, namun harus diwujudkan dalam sebuah gerakan guna meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kondisi ini dapat memunculkan suatu karakter disiplin siswa, antara lain disiplin untuk menjaga kebersihan dan sarapan setiap hari. Tujuan pendidikan nasional tersebut terlihat jelas bahwa tidak hanya aspek akademik atau keilmuan yang dikembangkan dalam pendidikan, tetapi juga ada aspek watak atau karakter. Tujuan dari kegiatan gerakan Jubilan Sehat ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh warga sekolah akan kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat dan aktif, menumbuhkan kebutuhan energi dan gizi pada tubuh siswa untuk belajar, bermain dan berolahraga, membentuk karakter siswa disiplin, tanggung jawab, mandiri dan tenggang rasa, menanamkan pola hidup sehat, diajarkan mengenal makanan sehat, memilih jajanan sehat, cara mencuci tangan yang benar, dan kebiasaan positif lainnya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh warga sekolah akan kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari tujuan itu tentunya ada satu capaian, langkah, dan hasil yang perlu diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu penerapan gerakan Jumat bersih, rapi, dan sarapan pagi yang dilakukan rutin setiap hari Jumat menunjukkan perubahan belajar yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa. Siswa lebih semangat, ceria, dan antusias mengikuti pembelajaran. Tingkat konsentrasi belajar siswa juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai prestasi belajar siswa. Kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid sangat diperlukan berkaitan dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan membiasakan siswa untuk hidup bersih, rapi, dan sarapan setiap hari. Kerjasama dengan orang tua murid sebagai bentuk dukungan orang tua kepada putra-putrinya di masa usia sekolah untuk lebih meningkatkan aktivitas belajar. Tujuan akhirnya tentunya hasil prestasi belajar yang maksimal. Pelaksanaan program ini juga menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan, kerapian, dan sarapan yang sehat agar konsentrasi siswa meningkat ketika belajar untuk menciptakan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Mengadakan pendekatan dengan komponen-komponen yang terkait
seperti orang tua murid untuk keberhasilan penerapan pendidikan karakter di sekolah. Bapak Ibu, dari hal yang perlu kita sampaikan selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini adalah program kegiatan kokurikuler di SDN Selok Awar-Awar 04 Kecamatan Pasirian. Murid yang terlibat penuh kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat sehat, dan tentunya ada salah sosok penanggung jawab yang ada pada kegiatan ini adalah seorang kepala sekolah. Tentunya pada KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktis PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK. Mata pelajaran yang terlibat PAI dan IPAS, mitra dengan wali kelas atau guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, orang tua murid atau wali murid sebagai pendukung. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Rencana evaluasi yang akan kami lakukan adalah dengan evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan program kegiatan itu. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei ataupun mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Dari hal itu ada kemungkinan tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan di mana siswa lebih tertarik dengan makanan instan dan makanan berwarna siap saji yang lebih beraneka rasa. Perbedaan ekonomi orang tua, wali murid, kondisi ekonomi menjadi tantangan sendiri karena terjadinya kesenjangan sosial dengan menu bekal yang dibawa siswa. Keterlibatan orang tua dan komunitas dengan kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas karena merasa direpotkan dengan kurang praktis, harus bawa bekal atau makanan dari rumah. Tentunya ini semuanya ada solusi yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah selalu berkomunikasi dengan dan berkoordinasi terbuka dan saling menghargai, melakukan pertemuan dengan orang tua ataupun wali, atau sharing dengan paguyuban WA group. Menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Menentukan menu makanan yang sama. Bapak Ibu, itulah tadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program-program yang akan kita laksanakan, yaitu gerakan Jubiran Sehat, Jumat Bersih Rapi dan Sarapan Sehat di SD Negeri Selok Awar 04. Setelah rencana tindak lanjut melalui program yang saya sampaikan tadi, barangkali dari Bapak Ibu guru, ataupun dari Bapak Ibu wali murid, teman-teman dari KKG OR Gusla 4, barangkali ada sesuatu hal ataupun masukan ataupun sanggahan yang perlu kami terima dan perlu kami evaluasi kembali, monggo untuk bisa disampaikan. Ada Bapak Ibu? Sudah cukup, G? Alhamdulillah, sudah jelas, G? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan tentunya sebagai satu permohonan terakhir dari saya selaku guru olahraga yang memiliki program gerakan Jubiran Sehat ini, sekali lagi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu berupa pikiran, tenaga, ataupun dukungan yang paling signifikan, yang paling utama adalah keseriusan dan tentunya kerjasama, keterbukaan. Setiap hal yang perlu disampaikan, setiap permasalahan ataupun hambatan yang perlu disampaikan, monggo Bapak Ibu sekalian untuk selalu berkoordinasi dengan kami, yang tentunya dengan pengawasan secara langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya.
Dan inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.